Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai sistem turbin uap. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Gilang Kodri Alamsyah, Edi Sunjaya, Nova Indra Kurniawan, dan Yardi Wiranto Hasibuan. Mari kita ke slide yang pertama. Sejarah mesin uap. Manusia telah menyadari kekuatan uap selama berabad-abad. Hero of Alexandria, seorang insinyur asal Yunani, bereksperimen dengan uap dan menemukan aeolipil. Aeolipil merupakan bola logam yang dipasang di atas ketel air mendidih. Untuk gambar Anda dapat melihat pada slide. Di sini terdapat boiler. Ketika boiler dipanaskan, akan dihasilkan uap air. Uap air akan dialirkan menuju bola melalui pipa yang besar. Ketika uap air sudah terkumpul pada bola, uap akan dikeluarkan melalui pipa kecil sehingga bola akan berputar. Selanjutnya, pada tahun 1698, Thomas Savery mematenkan penemuan mesin uap pertamanya. Mesin uap ini digunakan untuk memompa air keluar dari tambang batu bara akibat banjir. Semakin lama, mesin uap ini tidak efektif dalam mengangkut air yang semakin membanjiri tambang. Lalu pada tahun 1712, seorang ahli pengolahan besi bernama Thomas Newcomen mengembangkan mesin uap versinya sendiri. Mesin uap milik Newcomen terbukti lebih efektif daripada mesin uap milik Savery. Meskipun telah banyak digunakan di Inggris, mesin uap Newcomen bermasalah akibat terlalu banyak membuang bahan bakar untuk memanaskan silinder yang kemudian didinginkan kembali menggunakan air. Pada tahun 1765, James Watt mempelajari serta memodifikasi mesin uap milik Thomas Newcomen, hingga akhirnya tercipta mesin uap yang lebih stabil dan lebih cocok digunakan untuk pabrik, pemintalan, dan penggilingan. Kita lanjut ke slide yang kedua. Dampak pada revolusi industri. Mesin uap mengawali revolusi industri pertama, di mana sektor industri mengalami perubahan yang signifikan karena pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia dan hewan mulai dialihkan menggunakan mesin uap, sehingga produksi barang bisa diproduksi dengan lebih mudah dan lebih banyak. Distribusi barang industri juga dapat dilakukan secara massal dan efisien berkat penemuan kereta bertenaga uap. Mesin uap juga memberikan dampak besar pada sektor transportasi. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi mulai berkurang seiring lahirnya dengan mesin uap. Dengan mesin uap, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh tanpa harus menunggu datangnya angin. Dengan ini memungkinkan bangsa Eropa dapat mengirim kapal-kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang lebih singkat. Akibatnya, timbul dampak negatif, di mana bangsa Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Selain itu juga, terdapat dampak negatif akibat penemuan mesin uap, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap yang dihasilkan. Mari kita ke slide yang ketiga. Prinsip kerja mesin uap. Prinsip kerja sistem mesin uap pada pembangkit listrik tenaga uap yaitu dengan memanfaatkan tekanan uap untuk menggerakkan turbin yang terpasang pada generator. Pertama, air diisikan pada boiler, kemudian air dipanaskan menggunakan bahan bakar hingga berubah menjadi uap air. Uap air hasil produksi boiler diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Yang ketiga, generator yang dikoppel langsung dengan turbin ikut berputar dan menghasilkan energi listrik akibat perputaran medan magnet dalam kumparan. Yang keempat, uap yang keluar dari turbin masuk ke dalam kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin.
sehingga kembali berubah menjadi air. Air yang disebut kondensat kemudian dipompakan kembali ke boiler. Siklus ini berlangsung secara berulang-ulang. Mari kita ke slide berikutnya. Efisiensi mesin uap. Siklus Rankine menjadi konsep dasar pada sebuah mesin uap. Siklus tertutup ini terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu pompa, boiler, turbin, dan kondensor. Siklus ini diawali dengan air yang dipompa menuju boiler, sehingga terjadi kompresi isentropik, karena saat dipompa, secara ideal tidak ada perubahan entropi. Proses isentropik merupakan kondisi di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem, dan tidak ada energi yang hilang pada saat terjadinya proses. Air bertekanan tinggi masuk ke dalam boiler, lalu dipanaskan secara isobarik. Isobarik merupakan proses termodinamika di mana tekanan sistem tetap konstan. Di boiler, air mengalami perubahan fase dari cair menjadi campuran cair dan uap, lalu diakhiri dengan uap kering. Uap kering dari boiler selanjutnya masuk ke dalam turbin dan mengalami proses ekspansi secara isentropik. Ekspansi sendiri merupakan penurunan tekanan fluida. Energi yang tersimpan di dalam uap air dikonversi menjadi energi gerak pada turbin. Uap yang keluar dari turbin masuk ke dalam kondensor dan mengalami kondensasi secara isobarik. Uap air diubah fasenya menjadi cair kembali, sehingga dapat digunakan kembali pada siklus. Dari rumusan ini, maka kita dapat dua rumusan berikut. Berdasarkan hukum kekekalan energi, di mana energi masuk sama dengan energi keluar. Q boiler ditambah W pompa sama dengan W turbin ditambah Q kondensor. Untuk efisiensi termal sama dengan W turbin dikurang W pompa dibagi Q boiler, di mana Q merupakan kalor dan W merupakan usaha. Di sini terdapat skema serta diagram TS dari siklus Rankine. Slide berikutnya yaitu perkembangan terakhir mesin uap. Saat ini, penggunaan sistem mesin uap masih banyak digunakan. Salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Di Indonesia sendiri, listrik yang terpasang didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap, yaitu mencapai 60%. Selain itu, industri gula juga menggunakan sistem mesin uap sebagai sumber energi utamanya. Turbin uap menghasilkan energi listrik dan mekanik yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Lalu, energi panas dari boiler digunakan untuk pengolahan tebu. Hal ini dikarenakan untuk mengolah tebu menjadi gula kristal dibutuhkan energi panas dalam bentuk uap. Ampas tebu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dari boiler, sehingga penggunaan mesin uap akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi gula. Berikut daftar pustaka dari presentasi yang telah kami jabarkan. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melewati kolom komentar.
Jangan lupa di like dan subscribe serta bagikan video ini ke teman-teman kalian.